Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah Gus Dur itu seorang wali? Fajar.co.id. Gusmus beberkan bukti Gus Dur adalah wali Allah. Gen ulama mengalir di dalam darahnya. Tak heran jika tindak tanduknya selalu berasaskan pada ketuhanan. Ialah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, layak dikategorikan sebagai wali Allah. Tak jarang tindak tanduknya semasa hidup berada di luar nalar manusia biasa. Salah satu keunikan Gus Dur yang diakui banyak orang adalah kelebihannya mengetahui peristiwa sebelum kejadian. Sahabat karibnya Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus menyebut Gus Dur merupakan sosok setingkat dengan wali Allah. Ia yakin betul dengan pernyataan itu. Saya yakin Gus Dur wali karena ada tanda-tandanya. Gus Dur tidak pernah ditaklukkan oleh rasa takutnya dan tidak pernah merasa bersedih, kata Gusmus saat mengisi tausiah dalam acara Haul Gus Dur di Solo sebelum lama ini. Kocaknya ketika Gus Dur disejajarkan dengan wali, dia selalu mengelak. Gus Dur malah berkelakar bahwa dia adalah seorang wali murid. Pimpinan pondok pesantren Raudhatul Thalibin Leteh Rembang itu mencontohkan bahwa Gus Dur pernah hidup melarat, sampai-sampai harus berjualan es sambil membawa termos kemana-mana. Namun Gus Dur tak pernah merasa dirinya sedang kesusahan, juga tidak merasa dirinya melarat. Bahkan saat diminta lengser dari kursi presiden, ya lengser, gitu aja ungkapnya. Saat angkat kaki dari istana, lanjut Gusmus, presiden keempat RI itu tidak menampakkan kesedihan sedikit pun. Bahkan Gus Dur meminta pendukungnya legowo, tenang dan tidak bertindak anarkis. Justru Gus Dur dengan santainya melenggang keluar dari istana hanya mengenakan celana pendek. Wong cuman kekuasaan kok sampai mengorbankan bangsa. Itu bedanya negarawan dan politisi-politisi biasa, tukas Gusmus. Melihat karakteristik waliwah pada diri Gus Dur. Tanwir.id. Di kesempatan lain, Mahfud MD menceritakan pengalamannya sendiri yang masih ada hubungannya dengan dirinya dan Gus Dur, waliwah. Suatu ketika Gus Dur resmi terpilih sebagai presiden, Mahfud diminta oleh presiden terpilih Gus Dur untuk menjadi menteri pertahanan. Mulanya Mahfud mengira dirinya adalah menteri pertanahan. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, menteri pertahanan, bukan tanahnya. Gus, saya tidak punya pengalaman di bidang pertahanan, kata Mahfud MD kepada Gus Dur dan meminta mandat lagi. Namun Gus Dur tidak bergeming, dia tetap pada keputusan Mahfud MD yang berasal dari Madura sebagai Menteri Pertahanan. Saya tidak punya pengalaman jadi presiden atau presiden, kata Gus Dur dengan argumen yang tak bisa dibantah Mahfud. Akhirnya pengumuman terkait kementerian dibuat dan benar saja Mahfud MD didapuk sebagai Menteri Pertahanan. Hal ini sekaligus memicu polemik dan keributan di kalangan elit politik. Dari Megawati sebagai Wakil Presiden hingga Amin Rais sebagai Ketua MPR saat itu. Mereka tidak setuju dengan keputusan Gus Dur mengangkat Mahfud MD sebagai Menteri Pertahanan. Gara-gara kabar buruk itu, Gus Dur dihina dan dilecehkan karena Menteri Pertahanan. Mahfud akhirnya ingin mengundurkan diri, meski banyak teman Mahfud yang tidak setuju. Tekad Mahfud untuk mundur dari Menteri Pertahanan sudah bulat. Namun sebelum surat pengunduran diri itu ditulis, tiba-tiba Gus Dur memanggil Mahfud untuk tidak mengundurkan diri. Fud, jangan mengundurkan diri, bekerja untuk beberapa bulan ke depan. Nanti orang akan tahu karya-karya hebatmu, kata Gus Dur saat dihubungi Mahfud MD. Disinilah keyakinan Gus Dur kembali muncul dan terbaca. Padahal menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak ada yang memberitahu Gus Dur bahwa dia akan mengundurkan diri. Tapi Gus Dur sudah tahu sebelumnya apa yang akan dilakukan Mahfud. Keyakinan Gus Dur terbukti dalam kasus ini, jelas Mahfud MD pada suatu kesempatan.
Perwalian Gus Dur. Tentang perwalian Gus Dur, bukti-bukti perwalian Gus Dur telah ditulis oleh Ahmad Mukhofi Niam dan Saifullah Amin. Dilansir dari laman jatim.nu.or.id, amanat Gus Dur itu sangat terlihat saat melakukan audiensi dengan kepentingan rakyat. Gus Dur layak dikategorikan sebagai waliullah karena semasa hidupnya ia tampil sebagai seorang kiai yang sangat kuat, seorang pemimpin dan komitmen yang sangat tinggi untuk mengangkat derajat umat. Juga dikenal selalu membela hak-hak warga negara yang lemah atau mustadafin di hadapan penguasa yang otoriter, dan selalu berperilaku rendah hati. Meskipun memiliki banyak kesempatan untuk hidup dalam kemewahan, kesaksian dalam buku ini membuktikan bahwa Gus Dur adalah sosok yang dekat dengan umat, sekaligus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan sifat-sifat wali sebagaimana tercantum dalam teks Al-Quran dan hadis. Maka buku ini layak dibaca lebih lanjut tentang nilai-nilai perwalian pada sosok Abdurrahman Wahid Ad-Dakhil alias Gus Dur. Tentu masih banyak lagi karomah-karomah dari Gus Dur yang tidak bisa disebutkan di sini. Setidaknya kita bisa membaca, memahami bahwa Gus Dur adalah pribadi yang wasul khawas, yang memiliki keunikan tersendiri yang tidak lepas dari nilai-nilai waliullah. Gus Dur memiliki kepribadian yang perlu diteladani, menjadi Abraham dan panutan dalam kehidupan. Gus Dur yang sederhana, namun pada kenyataannya ia memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang layak dan bahkan mewah. 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 30 Desember 2009, Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur wafat di sisi Allah. Kepergian Gus Dur merupakan duka yang mendalam dan kehilangan yang besar bagi Indonesia. Gus Dur mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta, Rabu 30 Desember 2009. Semoga jasad Gus Dur pergi untuk selama-lamanya, namun akhlak, keteladanan, kesopanan, dan kesederhanaannya tetap menjadi kepribadian generasi kita, khususnya Nahdliyin, untuk selalu hidup dalam nilai-nilai sosial. Semoga kita bisa lagi membaca bahwa perwalian Gus Dur adalah sumber inspirasi untuk mensejahterakan rakyat. Sementara itu, dilansir dari kbr.id, Gus Dur penuhi semua persyaratan untuk menjadi wali. Bertepatan dengan hari ulang tahun Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, sebuah buku berjudul Gus Dur Itu Wali diluncurkan. Bertepatan dengan hari ulang tahun Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, sebuah buku berjudul Gus Dur Itu Wali diluncurkan. Buku itu berisi kumpulan kesaksian-kesaksian yang menunjukkan Gus Dur itu memang wali, seperti Wali Songo. Ini adalah kumpulan tulisan tentang Presiden Indonesia keempat yang sebelumnya muncul di internet, persisnya di laman NU Online. Buku ini berisikan sekitar 90 kisah dan kesaksian yang mengulik kelebihan-kelebihan Gus Dur yang kemungkinan dianggap sebagai tanda-tanda kewalian, sebagai wali ke-10 di Nusantara. Penulis buku itu, Ahmad Mukhofi Niam, mengatakan anggapan Gus Dur wali memperkaya pandangan bahwa ia bukan hanya tokoh pluralis dan negarawan. Gus Dur sebagai wali sudah diakui terutama oleh sebagian besar warga Nahdlatul Ulama, yang dianggap menjadi bukti bahwa Gus Dur itu wali diantaranya adalah kemampuan cucu pendiri NU ini untuk menerawang masa depan. Contohnya, Gus Dur pernah mengunjungi Vatikan setahun sebelum menjadi presiden. Setahun sebelum jadi presiden, Gus Dur mengatakan, tahun depan saya akan kesini lagi sebagai presiden. Orang sana heran, ini Gus Dur lagi sakit atau gimana? Setahun kemudian ia datang lagi, sudah sebagai presiden, tuturnya dalam program Agama dan Masyarakat KBR 68H dan Tempo TV, Rabu 15 Januari. Niam menambahkan Gus Dur pernah membeli duren dengan harga cukup besar dan ternyata uang itu cukup untuk obati istri pedagang duren yang lagi sakit. Padahal pedagang duren itu tidak memberitahu Gus Dur bahwa istrinya tengah sakit. Intelektual muda Nahdlatul Ulama Zuri Miswari menambahkan, Gus Dur juga pernah meramalkan ajudannya,
Sutarman akan menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ternyata benar, Sutarman pada 2013 diangkat menjadi Kapolri. Selain itu, Gus Dur dianggap wali oleh masyarakat, terutama petani dan nelayan di daerah Madura. Ketika petani mengalami kesulitan panen dan nelayan kesulitan menangkap ikan, banyak dari mereka datang ke makam Gus Dur untuk berziarah. Setelahnya mereka mendapat kemudahan. Mau bagaimana lagi? Ia bertanya secara retoris. Gus Dur juga dianggap memenuhi persyaratan dan penggolongan seorang wali. Zuhairi mengatakan dalam pandangan Islam ada anggapan bahwa tidak ada yang bisa mengenali wali kecuali wali itu sendiri. Gus Dur sebagai seorang wali selama ini tidak memedulikan pencitraan dan ia tidak mencoba memunculkan anggapan sebagai seorang wali. Zuhairi mengingatkan, ada dua golongan wali dalam pandangan Islam. Pertama adalah mereka yang menerima karunia dari Allah, dan kedua adalah mereka yang mengembleng dirinya untuk menjadi orang suci. Menurutnya Gus Dur dalam kelompok pertama, seperti Wali Songo yang banyak melakukan pembaharuan. Gus Dur melakukan pembaharuan dalam pemikiran Islam dengan mempribumikan Islam. Gus Dur sebagai wali diakui terutama oleh kalangan Nahdlatul Ulama. Meski begitu, Gus Dur sebagai wali dinilai bahkan bersifat lintas agama. Gus Dur bisa dianggap wali agama-agama lain, bahkan bukan hanya tasawuf tapi juga kemanusiaan, ujar Zuhairi. Kemanusiaan tambahnya bersifat lintas agama. Gus Dur sebagai wali yang bersifat Nusantara bahkan bisa dengan gampang dilihat dari makam Gus Dur. Makam Gus Dur bahkan dikunjungi umat agama non-muslim, ujarnya. Ia menambahkan, dari semua makam yang ia kunjungi, makam Gus Dur merupakan yang paling ramai. Pengunjung makam Gus Dur bahkan mengalahkan jumlah pengunjung makam-makam Wali Songo. Meskipun mendapat pengakuan luas, tidak semua warga NU otomatis setuju dengan anggapan itu. Pasalnya, ada banyak tokoh dalam Nahdlatul Ulama yang tidak menganggap demikian. Penulis buku Gus Dur Wali, Ahmad Muqofinia, mengatakan Gus Dur itu wali memang jadi perdebatan. Bahkan perdebatan itu ada dalam internal NU. Istri Gus Dur, Sinta Nuriyah, merupakan salah satu yang menilai berlebihan menganggap Gus Dur itu wali. Menurut teman hidup Gus Dur tersebut, tokoh seperti pendiri NU Hasyim Asy'ari memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Gus Dur. Penolakan anggapan Gus Dur itu ala wali juga mungkin sekali muncul dalam kelompok-kelompok di luar warga Nahdliyin. Pro kontra itu bisa, kita tidak berharap semua orang cinta Gus Dur, jawab Zuhairi Miswari. Salah satu kritikan yang muncul berasal dari sikap Gus Dur yang enggan dikultuskan. Namun, Zuhairi Miswari mengaku pengkultusan Gus Dur tidak dilakukan dengan membabi buta. Kita mengkultuskan orang itu ada alasannya. Tugas kita adalah menjelaskan kenapa Gus Dur itu layak dikultuskan, ujarnya. Ia menambahkan pengkultusan Gus Dur akan mempermudah generasi selanjutnya untuk meneruskan warisan tokoh NU tersebut. Penulis buku Gus Dur itu Wali, Ahmad Muqofinia, menambahkan, ia akan terus mengumpulkan cerita-cerita dari sumber pertama tentang Gus Dur. Ini bertujuan untuk menghindari cerita-cerita melenceng soal sejarah Gus Dur. Sementara itu, informasi berbeda dilansir dari makassar.terkini.id. Singgung Gus Dur, Faisal Assegaf bohong kalau dia wali Allah. Kritikus politik Faisal Assegaf kembali menyinggung mantan Presiden RI yang juga merupakan tokoh karismatik Nahdlatul Ulama, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Faisal Assegaf lewat cuitannya di Twitter Minggu 31 Oktober 2021 menegaskan bahwa klaim Gus Dur maupun pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah wali Allah merupakan kebohongan besar. Klaim Hasyim Asy'ari dan Gus Dur adalah wali Allah bohong besar, cuit Faisal Assegaf. Menurutnya, Gus Dur dan Hasyim Asy'ari adalah tokoh organisasi masyarakat, yakni ormas Islam terbesar di Indonesia, NU. Selain itu, Faisal Assegaf juga menyebut para pengikut Gus Dur maupun Hasyim Asy'ari telah melakukan rekayasa sejarah. Tak hanya itu, Faisal juga menyebut mereka sudah melakukan kampanye politik busuk demi hawa nafsu kekuasaan. Mereka adalah tokoh ormas di mana para pengikutnya sibuk melakukan rekayasa sejarah dan kampanye politik busuk demi tujuan hawa nafsu kekuasaan, tuturnya.
Diwartakan sebelumnya, Faisal Assegaf juga mengatakan Gus Dur hanya jago banyolan semata. Bahkan ia menyebut tokoh pluralisme Indonesia itu hanya kebetulan menjadi cucu dari pemimpin PBNU Hasyim Asy'ari, sehingga kemudian diklaim sebagai ulama. Hal itu disampaikan Faisal Assegaf menyoroti soal kontroversi Sukmawati Soekarno Putri yang pindah agama dari Islam ke Hindu. Menurut Faisal Assegaf, keputusan Sukmawati Soekarno Putri tersebut akibat gaya beragama dari mendiang Gus Dur. Keyakinan keagamaan yang diekspresikan oleh Sukmawati ini adalah persoalan yang tidak lepas dari doktrin politik pluralisme, sekularisme. Gaya Gus Dur kan yang mengatakan semua agama sama, ujarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.